Ini ada yang pecah juga di bagian sini. Terus di bagian door trimnya nih, kulitnya pun ada yang baret kayaknya ya. Habis itu baru kita bungkus dan finishing segala macam. Aduh, kaget. Oke, balik lagi bersama saya Noval dari SPD Jakarta. Nah, kali ini kita lagi di garasinya, tau lah ya, ini garasinya Jejo. Nah, jadi di SPD Speedometer itu kita nggak cuma soal speedometer aja, dari mulai custom ataupun service speedometer. Di SPD Jakarta nantinya akan kita buka restorasi interior, mulai dari trim, dashboard, trim di door trim, gitu. Jadi nantinya semua interior tuh kita bikin rapih. Tapi untuk jok, kulit-kulit ataupun di retrim ganti kulit jok gitu mungkin nanti ya kita bisa ke depannya mungkin akan kita buka, tapi untuk sementara kita rapiin bagian trim-trim dashboard dulu dan door trim gitu. Nah, di sini ada mobil Integra DC5 yang interiornya tuh udah mungkin namanya udah usia kan. Jadi ada di beberapa titik tuh, mulai dari dashboard, terus door trim kita lihat ada baret-baret. Nah, ini nantinya akan kita rapihkan supaya rapi kembali dan seperti baru lagi. Jadi nggak cuma eksteriornya yang rapi, jadi interior pun jadi rapih gitu. Nah, di sini ada Honda Integra DC5 yang generasi pertama. Bedanya apa sih yang generasi pertama sama generasi kedua? Yaitu ada di bagian sini nih, yang kelihatan jelas ya. Jadi kalau pre-facelift tuh yang generasi pertama dia bulat, lampunya bulat sampai ke bumper. Tapi kalau yang generasi kedua dia rata, nggak ada bulat-bulat kayak gini nih, termasuk di stop lamp bagian belakangnya. Terus ini mobil udah rapi banget sebenarnya sih, apalagi udah pakai BBK, velg udah T37. Jadi sayang banget kalau eksteriornya udah rapi, udah keren, tapi interiornya masih kurang rapih gitu. Jadi maka ini tugas kita buat ngerapihin bagian interiornya. Nah, ini bagian belakangnya nih, yang tadi saya bilang ini perbedaan antara yang generasi pertama atau generasi kedua. Kelihatan yang paling jelas perbedaannya tuh di bagian ini. Nah, menurut saya yang paling keren itu generasi pertama, karena lekukan-lekukan ini tuh kayak lebih seksi gitu. Terus yang bikin Integra ini keren yaitu karena dua pintu gitu, karena coupe dan spoiler, udah pakai spoiler, itu bikin aura racingnya tuh dapet banget gitu. Makanya harga mobil ini tuh masih terus naik. Bersama teknisi Vepnu dari SPD Jakarta udah mulai copot setir, terus cover di setir, terus nanti ini dashboard turun termasuk ke bagian konsol tengahnya. Jadi ini bisa dilihat deh, baret-baret halus dan noda-noda sih sebenarnya, entah jamur entah apa. Nah, ini ada yang pecah juga di bagian sini. Terus di bagian door trimnya nih, di bagian soft touch, bagian kulitnya pun ada yang baret kayaknya ya. Mungkin nanti akan kita bawa bagi satu door trim penuh, bakal kita rapikan supaya nggak belang gitu. Untuk eksterior sih mobil udah rapi, makin rapi lagi kalau bagian interior pun jadi mulus lagi tuh. Nah, nanti kita akan rapikan bagian interiornya. Mau tahu gimana proses pembongkaran dashboard Integra DC5 yang satu ini? Langsung aja dilihat. Oke, setelah sekian lama, nggak lama juga sih ya, setelah pembongkaran akhirnya dashboard sudah turun. Ini kondisi dashboardnya. Kalau kondisi dashboardnya sih secara overall dalamnya masih rapi sih, masih rapi semua. Cuma emang bagian luarnya nih, bagian fisik yang kelihatan ke pengemudi itu lumayan berjamur dan baret-baret. Nah, nanti kita copot nih besi-besi sekalian kabel-kabel, nanti kita copot supaya nanti lebih mudah dalam proses restorasinya. Nah, sekarang nih Vepnu lagi bongkar door trim kanan kiri, nanti kita copot juga supaya kita kerjakan sekalian. Terus kita nggak cuma dikasih project Integra aja, tapi kita juga dikasih project Mazda RX-7. Nih, yang akan kita kerjakan itu di bagian interior juga, terutama di bagian dashboard. Bisa dilihat ini dashboardnya pecah-pecah. Terus ini di bagian door trim nih, harusnya dia ada tertutup seperti ini, rapih.
Cuma ini udah pecah tuh, sampai kacau sih, udah harus direstorasi. Terus ada di bagian konsol tengah juga nih, dia ada sedikit retak dan pecah. Terus di bagian dashboard atas juga, di bagian kisi-kisi ini atas tuh kelihatan tuh ada retak-retak. Nanti akan kita restorasi juga, mumpung kita lagi di garasinya Jejo. Nah, kalau kondisi udah diturunin gini, full dashboardnya kan kelihatan lebih jelas nih. Dari sisi-sisi sini nih, yang bagian dekat kaca ini banyak tergores-tergores. Terus ini juga jamurnya tuh jadi lebih kelihatan. Terus ini ada baret-baret. Nah, nanti proses restorasi juga jadi lebih mudah dalam pengerjaannya. Terus kita lihat interiornya juga sekarang sudah simple ya. Nanti kita rapikan juga kabel-kabel dan soket-soket serta baut-bautnya supaya nggak ada yang tertinggal dalam pemasangan. Untuk yang RX7 sekarang juga udah dicopot semua nih bagian interior yang mau kita rapihin. Ini mulai dari bagian dashboard atas speedometer, terus bagian door trim, terus ada bagian konsol tengah, semua udah kita bongkar. Tinggal kita angkut bareng sama interior Integra. Pokoknya pantau terus progresnya sampai selesai. Nah, ini juga di bagian kisi dashboard bagian atas RX7. Nah, ini kayaknya sebelumnya udah pernah di repair nih. Kelihatan banyak lem-leman, terus udah kebelah jadi beberapa bagian, terus banyak yang diakalin. Nah, nanti kita repair ulang sekaligus kita bikin paten supaya nggak pecah-pecah kayak gini lagi nih. Mungkin ini juga karena di dekat kaca terus sering kena panas. Nah, akhirnya dia getas kayak gini nih. Oke, nanti kita rapiin sekalian. Oke, sekarang kita udah di rumahnya Jejo lagi. Kita udah bawa semua part-part yang udah kita restorasi. Mulai dari dashboard, door trim, nih detail-detail semua udah kita restorasi, terus kita bungkus, tinggal kita terapin ke mobilnya. Nah, kita lihat detail sedikit nih. Kayak contohnya ini, kemarin tuh panelnya pecah-pecah, bahkan sampai nggak bisa buka tutup. Nah, ini kita udah bikin engselnya, kita udah pasang rapi, dia berfungsi normal. Terus ini juga kemarin pecah-pecah, udah kita rapiin lagi. Dashboard dari setir yang bolong juga udah kita rapikan. Nah, ini punya RX7 juga yang pecah-pecah udah kita bikin mulus lagi. Terus kisi AC yang kemarin di sini ada growak nih, sekarang juga udah mulus, warnanya pun seperti aslinya. Pokoknya hari ini kita tinggal pasang semua ke mobil, dari yang Integra sampai ke yang RX7. Ditunggu aja. Nah, ini kita lagi proses pemasangan di RX7, karena RX7 itu pengerjaannya nggak terlalu banyak, jadi kita beresin dulu. Nah, ini kita udah mulai rakit-rakit dari bagian konsol tengah, terus nanti ke cover speedometer, lanjut ke door trim bagian kanan. Nantinya baru pengerjaan di Honda Integra. Terus buat yang mungkin punya kendala di interior, itu pecah ataupun baret atau lengket, biasanya kalau di Eropa tuh lengket, itu kita bisa kerjain. Ya agak sulit tuh ketika di bagian trim yang bertekstur, misalkan tekstur kulit jeruk ataupun tekstur yang bolong-bolong. Nah, itu kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk misalkan kayak konsol atau kantong-kantong yang udah pecah atau yang engsel ya buat buka tutup, itu kita bisa rapiin. Nanti kita buatin juga engselnya supaya berfungsi secara normal. Nah, kesulitannya selain di proses pembongkaran terus proses restorasi, untuk pemasangannya pun sulit karena kita harus benar-benar presisi. Terus juga karena ini udah direstorasi, jadi kita nggak bisa sembarangan asal pasang karena nanti takutnya baret lagi atau rusak lagi. Mending langsung lihat aja prosesnya. Coba kita lihat yang RX7 nih udah rapi semua, udah terpasang semua. Terus
Yang kelihatan banget sih kemarin ini nih. Ini tuh kemarin copot terus pada pecah-pecah. Terus sekarang normal. Dan bisa buka tutup seperti aslinya. Terus ini kemarin ada karat sekalian kita bersihin. Nah, di bagian dashboard bagian atas pun yang kemarin ada pecah tuh, ada 3 retakan, sekarang udah mulus. Kita sekalian rapihin bagian depannya. Terus juga kita lihat nih bagian konsol tengah yang kemarin ada retak nih deket tuas transmisi, sekarang udah rapi semua. Ada beberapa yang ketinggalan sini seperti tombol, tapi next lah kita rapiin sekalian. Untuk RX7 sih overall udah beres. Nah, ini kita lihat update pemasangan untuk Integra karena hampir turun total ya. Jadi pemasangannya cukup rumit gitu karena kita kayak merakit puzzle. Dashboard semua udah terpasang, airbag udah terpasang, terus couple steer udah terpasang, terus tinggal nanti pasang kayak kisi AC, terus panel AC, head unit, speedometer, steer baru terakhir, terus baru kita pasang ke door trim. Semua nih, door trimnya masih terbungkus, nanti pokoknya kita beresin supaya rapih gitu. Katanya sih ini mobilnya udah laku, mobilnya tuh dijual dan udah laku. Nah, untuk pembelinya tuh sekalian dirapihin kondisinya supaya yang beli tuh udah tinggal pakai aja. Nah, buat kalian tuh yang mau jual beli mobil atau untuk mobilnya sendiri, langsung aja hubungin SPD untuk rapihin interiornya. Oke, ini sekarang udah hampir jam 6. Kita tadi datang ke sini tuh sekitar jam 12 ya, Mi? Ya, jam 12. Sekarang udah jam 6. Nah, yang RX7 itu udah beres. Terus tinggal finishing di bagian tuh. Coba lihat langsung aja deh. Nih, semua tuh udah naik, tinggal steer, cover sama cover kolongnya. Tadi udah dites juga, semua fungsinya normal. Habis itu baru kita bungkus dan finishing segala macam. Aduh, kaget. Nah, mungkin sih estimasi 1 jam lagi lah kita beres semua. Nih, yang belum terpasang tuh tinggal ini aja sih. Ini bawah steer, bawah steer, ini bagian atasnya, ini belakang steer. Ini juga di bagian kolong kaki ini fuse box gitu. Nah, ini pokoknya udah kelihatan banget dari warna aja, udah kelihatan sih, udah kayak baru lagi. Ini kemarin di sini ada luka nih di door trim bagian kulit sini nih, soft touchnya tuh ada yang luka. Ini udah kita tutup lagi, terus semua juga udah, ini silvernya pudar-pudar, kisi AC semua udah rapi lagi. Nih tuh udah mulus, tinggal dilap-lap beres. Kalau kemarin tuh banyak jamur dan banyak luka-luka. Udah berapa persen, Feb? 90. Oke, udah 90%. Oke, nanti kita update lagi pas udah rapi semuanya. Oke, sekarang udah jam 6.37. Nah, ini mobil udah beres semua. Semuanya udah terpasang rapi. Pokoknya udah rapi total, udah dicek semua, kabel-kabel juga udah dicek lagi, udah dipasang lagi supaya make sure kalau nggak ada yang trouble dari fungsi-fungsinya. Nah, terus langsung kita coba dulu aja ya sekalian. Oke, sekarang kita coba tes nyalain mobilnya, terus kita cobain fungsi AC segala macem ya. Coba kita kontak. Oh, semua berfungsi normal. Coba kita AC nyalain. Wih, AC juga normal, masih dingin. Kisi AC juga masih jadi seger semua. Setir juga tadinya di sini ada bolong, udah rapi kembali, udah rapat lagi. Bagian sini juga dipegangnya udah lebih enak. Kemarin tuh masih agak agak retak-retak, terus sama ada bolong di sini tuh ganggu banget sih. Sekarang udah rapi semua. Terus kita coba lock pintu, main semua. Terus retract semua main, audio main, lampu
main wiper, main. Udah, pokoknya tadi kita juga udah cross check semua, udah berfungsi normal, beres sudah pekerjaan kita. Kita juga bongkar dashboard. Kadang customer tuh wah emang nggak ribet apa bongkar dashboard, terus nanti gimana perkabelannya, terus gimana nanti apa ada yang apa jadi nggak rapet atau jadi renggang segala macam. Enggak, karena semua kita pastiin lagi, semua perkabelan semua sesuai dengan kondisi awal, baut-baut juga dengan sesuai dengan kondisi awalnya. Terus semua kita pastiin lagi, semua terpasangnya rapi. Jadi kita udah restorasi sekaligus dalam pemasangannya pun harus benar-benar rapi gitu. Cuma restorasi ya, kita udah restorasi segala macam, udah kita rapihin, warnanya sesuai ori lagi. Tapi kalau masangnya nggak rapet kan kayaknya kurang sempurna ya, kurang asik gitu. Sama aja bohong sih sebenarnya. Nah karena di situ, karena di SPD kita semua rapiin dan semaksimal mungkin. Akhirnya setelah ya hampir seharian lah kita di sini, semua normal, mesin hidup, fungsi-fungsi nggak ada masalah. Terus dashboard trimnya semua terpasang dengan rapi, nggak ada gap-gap, nggak ngepas gitu. Sekarang udah rapi semua. Waktu kita pulang. Pokoknya kalau ada problem di speedometer, terus masalah di interior yang rusak, kusam, segala macam yang butuh direstorasi, terus juga lampu, hubungi aja langsung ke SPD Jakarta dan LMP Autolight. Bye bye.